Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kita ke hadirat ilahi Robbi yang dimana kita telah diberikan nikmat serta syukurnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 Dinasti Abbasiyah. Perkenalkan, saya sendiri bernama Ayu Cahyani dengan NIM 12480300123. Perkenalkan, saya Alfani Putri Andini dengan NIM 12480300118. Perkenalkan, saya Diana Najwa dengan NIM 12480300129. Perkenalkan, saya Angelita Andini dengan NIM 12480300091. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Bani Abbasiyah. Jadi, dinasti Abbasiyah ini adalah salah satu masa kejayaan dalam sejarah Islam yang berlangsung dari 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa itu, mereka naik tahta setelah menggulingkan Bani Umayyah dengan dukungan dari berbagai kelompok, termasuk bangsa Persia dan kaum Mawali. Setelah berkuasa, mereka memindahkan ibu kota ke Baghdad yang kemudian berkembang jadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Nah, pada masa inilah Islam mencapai masa keemasannya. Ilmu pengetahuan berkembang pesat terutama karena adanya Baitul Hikmah semacam pusat penerjemah dan penelitian. Lalu, pada masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'um, perkembangan ilmu semakin meningkat. Banyak buku Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan dari sinilah banyak ilmu modern kita yang berkembang. Tetapi sayangnya kejayaan ini gak bertahan selamanya. Konflik seperti konflik internal, perebutan kekuasaan, dan munculnya dinasti-dinasti kecil membuat pemerintahan pusat semakin melemah. Sampai akhirnya pada 1258 Masehi datanglah pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan dan menghancurkan Baghdad. Pada masa ini jadi titik terakhir kekuasaan Abbasiyah di wilayah tersebut. Jadi meskipun akhirnya runtuh, dinasti Abbasiyah tetap dikenang sebagai zaman keemasan Islam di mana ilmu pengetahuan, budaya, dan peradaban berkembang pesat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Diandra yang telah menjelaskan pengertian dari dinasti Abbasiyah. Lalu materi selanjutnya ada asal-usul Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dinasti Abbasiyah ini merupakan salah satu dinasti paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Dinasti ini berdiri pada tahun 750 Masehi setelah menggulingkan dinasti Umayyah. Dinasti ini dinamakan berdasarkan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW, yang menjadi simbol legitimasi kekhalifahan mereka. Pendirian dinasti ini secara resmi terjadi pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi setelah kemenangan dalam pertempuran Zab, di mana pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan pasukan Umayyah. Abu al-Abbas al-Safah diangkat sebagai khalifah pertama dan memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad, yang kemudian menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan dunia Islam. Lalu ada beberapa faktor utama yang memicu berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada klaim legitimasi, di mana Bani Abbasiyah merasa lebih berhak atas kekhalifahan dibandingkan Bani Umayyah, karena mereka merupakan keturunan dari Bani Hashim yang lebih dekat secara nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu ada ketidakpuasan sosial, di mana sistem pemerintahan dinasti Umayyah yang dianggap semakin menyimpang dari nilai-nilai Islam, lalu menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, termasuk di antara kaum Mawali, yaitu non-Arab yang memeluk Islam, yang merasa terpinggirkan. Lalu yang terakhir ada pemberontakan terorganisir, yaitu pemberontakan yang dipimpin oleh keturunan Abbas dimulai di Khurasan dan menyebar ke wilayah lain.
Selanjutnya mengenai kekhalifahan Abbasiyah. Yang pertama, periode awal pada tahun 750 hingga 861 Masehi, dinasti Abbasiyah muncul setelah mengalahkan dinasti Umayyah. Mereka memindahkan ibu kota ke Baghdad dan menjadikannya pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada masa ini, Islam berkembang pesat, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, maupun ilmu pengetahuan. Tokoh terkenal seperti Khalifah Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun membawa kejayaan bagi Abbasiyah. Yang kedua, pada periode tengah, tahun 861 hingga 945 Masehi, setelah masa kejayaan terjadi perebutan kekuasaan di dalam kerajaan. Banyak wilayah mulai melepaskan diri dari kekuasaan pusat dan beberapa penguasa lokal seperti di Mesir dan Persia mulai berdiri sendiri. Hal ini membuat Abbasiyah semakin melemah. Selanjutnya, yang ketiga, pada periode dominasi Buwaihiyah pada tahun 945 hingga 1055 Masehi. Pada masa ini, Abbasiyah hanya menjadi simbol kekhalifahan Islam, sementara kekuasaan sebenarnya dipegang oleh dinasti Buwaihiyah dari Persia. Para khalifah hanya berperan sebagai pemimpin agama tanpa memiliki kekuatan politik. Yang keempat, periode Seljuk pada tahun 1055 hingga 1258 Masehi. Dinasti Seljuk mengambil alih kendali, tetapi tetap mempertahankan Khalifah Abbasiyah sebagai pemimpin spiritual. Namun, kekuatan politik tetap berada di tangan para Sultan Seljuk, yang pada akhirnya tahun 1258 Masehi, bangsa Mongol menyerang dan menghancurkan Baghdad, menandai runtuhnya pemerintahan Abbasiyah di sana. Yang terakhir, keberlanjutan Abbasiyah di Kairo pada tahun 1261 hingga 1517 Masehi. Setelah Baghdad hancur, keluarga Abbasiyah melarikan diri ke Mesir dan dilindungi oleh dinasti Mamluk. Mereka tetap menggunakan gelar khalifah, tetapi hanya sebagai simbol, tanpa kekuatan politik, yang pada akhirnya pada tahun 1517 Masehi, Kesultanan Utsmaniyah menaklukkan Mesir dan mengakhiri kekhalifahan Abbasiyah sepenuhnya. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Alfani yang sudah menjelaskan materi. Lalu ada materi selanjutnya, masa keemasan dinasti Abbasiyah yang akan dijelaskan oleh Angel. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa keemasan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu benar-benar mencapai puncak kejayaan pada periode pertama sekitar tahun 750 sampai 847 Masehi. Di masa ini, Baghdad dijadikan pusat peradaban Islam yang super maju. Kalian tahu Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun? Mereka berdua tuh menjadi khalifah yang ngebangun banget budaya dan ilmu pengetahuan. Di Baghdad ada Baitul Hikmah, semacam perpustakaan raksasa sekaligus tempat para ilmuwan ngumpul untuk menerjemahkan buku-buku dari Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Jadi ilmu filsafat, matematika, sampai kedokteran itu berkembang pesat di sini. Beberapa ilmuwan terkenal di masa ini, kayak Al-Khawarizmi yang menciptakan aljabar, Ibnu Sina dokter besar, dan Al-Farabi filsuf hebat. Selain itu, ekonomi juga berjalan banget. Perdagangan antara Eropa dan Timur berkembang pesat, plus sektor pertanian juga maju banget berkat sistem irigasi yang bagus. Terus selanjutnya kemunduran dinasti Abbasiyah. Setelah masa kemasan, Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Ada beberapa faktor yang bikin kekuatan mereka ini tuh nurun. Yang pertama, khalifah udah nggak punya kekuasaan penuh lagi, mereka cuma jadi simbol doang. Terus banyak wilayah yang mulai melepaskan diri kayak Spanyol dan Mesir yang mendirikan pemerintahannya sendiri. Terus tentara yang tadinya kuat karena dibantu pasukan bayaran Turki Mamluk malah berbalik ngerongrong kekuasaan Abbasiyah. Dan akhirnya yang tadi serangan Mongol itu jadi titik akhir buat dinasti Abbasiyah di Baghdad. Terus yang terakhir, pengaruh luar dinasti Abbasiyah. Pertama, bangsa Persia yang awalnya ngedukung Abbasiyah malah jadi punya peran besar di dalam pemerintah. Jadi banyak orang Persia yang membantu perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga kebudayaan. Yang kedua,
ada bangsa Turki, khususnya Mamluk. Mereka awalnya dipakai Abbasiyah sebagai tentara bayaran, tapi lama-lama malah berkuasa sendiri dan bahkan mendirikan Kesultanan Mamluk di Mesir. Terus yang ketiga, Perang Salib juga jadi tantangan besar. Walaupun Abbasiyah dan umat Islam bisa bertahan dari serangan tentara salib, dampak dari perang ini tuh besar banget. Banyak sumber daya yang terkuras yang pada akhirnya memperlemah posisi politik Abbasiyah. Terus yang keempat yang paling parah, serangan dari bangsa Mongol pada tahun 1258. Hulagu Khan, pemimpin pasukan Mongol yang menyerang Baghdad. Mereka bukan cuma ngancurin kota, tapi juga ngebunuh khalifah yang bikin Baghdad yang dulunya pusat peradaban jadi hancur total. Baik, terima kasih kepada Angelita yang telah menjelaskan materi tersebut. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.